Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa lagi dengan saya di sini pada kesempatan kali ini. Di sini saya akan memaparkan tentang mengapa sih bunga bank itu diharamkan. Yang pertama, alasannya karena bertentangan dengan ayat Al-Quran, di mana ayat Al-Quran ini menjelaskan melarang tegas perbuatan riba. Pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa orang-orang yang terlibat dalam riba akan mendapatkan perang dari Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, bunga bank dianggap sebagai bentuk riba karena melibatkan keuntungan tambahan yang diperoleh dari pemberian peminjaman uang. Dan yang kedua, bertentangan dengan keadilan. Riba dianggap melanggar prinsip keadilan dalam Islam. Dalam transaksi riba, pihak yang memberikan pinjaman memperoleh keuntungan tambahan tanpa melakukan upaya atau tanpa melakukan usaha atau resiko yang signifikan. Sementara pihak yang meminjam terbebani dengan biaya tambahan yang tadi meminjam uang. Ya, dalam hal ini terlihat jelas di mana adanya ketidakadilan. Dianggap melanggar prinsip keadilan yang menjadi landasan agama Islam. Dan yang ketiga ada menghambat redistribusi kekayaan. Praktek riba cenderung memperburuk kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, dan menghambat redistribusi kekayaan. Bunga bank menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan bagi pihak yang sudah kaya, sementara pihak yang kurang mampu atau berada dalam keadaan ekonomi yang rendah atau ekonomi yang sulit mengalami kesulitan untuk membayar hutang tersebut karena adanya biaya tambahan. Dan di sini menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Dan yang keempat ada mendorong siklus utang. Bunga bank dapat mendorong terjadinya siklus utang yang sulit untuk diputuskan. Jadi ada siklus utang yang karena ada riba ini semakin menambah ketika seorang peminjam tidak bisa membayar dan dikenai denda. Dan siklus itu akan terus berlanjut jika riba ini tidak diputuskan. Ketika individu mengambil pinjaman yang tadi saya sudah jelaskan, hal ini dapat menciptakan ketergantungan pada utang dan menghambat kemampuan seseorang untuk mencapai kemandirian dalam menghasilkan uang. Dan yang kelima ada menghambat investasi produktif. Dalam sistem yang didasarkan pada bunga bank, keputusan investasi sering sekali didasarkan pada potensi keuntungan finansial yang tinggi daripada pertimbangan kepentingan sosial dan ekonomi yang lebih luas. Hal ini dapat mengarah pada spekulasi dan praktik yang tidak produktif secara ekonomi, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mendorong investasi yang bermanfaat dan berkelanjutan bagi masyarakat. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.